Pemirsa, kembali ke dialog kita. Nah, bicara mengenai bisnis.com yang dulu banyak kolaps tapi ternyata juga banyak sekarang yang diam-diam melaju. Saya ingin bertanya dulu kepada Mas Arifin dari detik.com bahwa Anda menyajikan tadi katanya bisa 500 berita, belum yang multi channel, sport dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama, seberapa kredibel berita itu? Bagi kami ya, ada dua hal. Ya. Ada dua hal dari kami. Yang pertama adalah cepat, yang kedua adalah kredibel, Oke. akurat. Nah, gitu. Kami punya reporter di lapangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Ada beberapa kontributor di luar negeri juga. Iya. Nah, terus kemudian kita juga menerapkan dalam manajemen pemberitaan ini adalah check and balances yang sesuai dengan kode etik jurnalistik lah. Iya. Sampai saat ini berita-berita yang kita muat itu tidak ada kemudian ada orang yang mungkin kecewa, komplain, mungkin bisa itu biasa. Tapi bagi kami, tapi yang terjadi di kami ini belum sampai ke pengadilan itu belum ada. Tapi kan begini. Jadi intinya bahwa berita kita itu ya memang kredibel. Oke. Dan itu Tapi yang ada bisa begini, menilai sekarang masyarakat. kita tahu bahwa banyak orang dulu saya yakin secara pribadi bahwa kolapsnya mereka karena menganggap bahwa teknologi is so easy. Mereka hanya bicara infrastruktur.com. Ya. Mungkin juga pemirsa ada pengalaman bikin bisnis seperti itu lalu ambruk. Pertanyaannya adalah bahwa sekarang juga banyak blog. Orang bikin blogger, sudah bahkan Indonesia pun Bapak Menkominfo sudah mengatakan blogging nasional gitu ya. Anda merasa tersaingi dengan blogging blogger itu? Itu adalah menjadi tantangan buat kita. Ya. Makanya sekarang kita membuat blog juga. Ada blog juga? Ada. Kita punya fasilitas blog. Ya, saya sampai sekarang mungkin bisa dilihat bahwa seperti artis ya, Maya blog.com itu menjadi blog yang terbesar di Indonesia saya kira. Bahkan ada dari detik.com. Betul. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik buat kita. Itu dibikin oleh Maya atau bagaimana? Dibikin oleh ini kan Maya, antara dua-duanya. Maya yang dia yang nulis. Ratu ya, Maya Ratu. Itu kan karena mungkin kasusnya yang sedang diberitakan oleh media. Mungkin orang pengen tahu seperti apa sih Maya ini. Detik.com mengamalkan bisnis itu. Betul. Bisa menetapkan iklan? Harusnya bisa, yakin. Harusnya yakin bisa. Dan itu merupakan fenomena baru di dunia bisnis.com di Indonesia. Jadi dia cerdas ya. Blogger dikalahkan dengan Maya Ahmad. Betul. Oke. Kalau Mas Agus, ke depannya, tadi Anda mengatakan orang bisa mendapatkan info project terkini yang Anda sudah kategorikan. Jadi carinya juga cepat dan menarik, bahkan tadi bisa 200 proyek per hari. Kedepannya bisnis apa yang Anda akan kembangkan? Apakah cukup? Apakah puas dengan subscription ini? Kedepannya kita malahan akan segera launching ya Poyo. Apa Poyo? Poyo itu print on your own. Jadi konsepnya begini, dulu kan kita tahu ada banyak majalah proyek. Cuma kan yang kita ingin tangkap potensinya itu ialah bagaimana seorang yang kalau mau beli majalah dia cukup ngeprint aja. Jadi mereka hanya cukup dengan akses ke www.tenderindonesia.com. Dia cari yang namanya fasilitas Poyo dan terkoneksi dengan internet pastinya internet. Nah, mereka bisa ambil kontennya dari situ dan tinggal di print dan kasih ke atasannya. Ambil bagaimana? Di download gitu? Di download. Bayar? Enggak. Oh, nggak bayar? Nggak bayar. Itu news? Itu news. Oh, newsnya jadi masih seputar proyek juga. Seputar proyek, ini di download nggak bayar? Nggak bayar. Wah, ini menarik ini. Kalau itu ingat kebayar, saya juga ingat dengan news nih. Jadi karena saya dapat berita-berita bermanfaat terus, cuma ya tadi terbatas hanya gratis kok. Gratis. Nah, kedepannya kira-kira apa gratis terus, Bang? Oh enggak. Ini pertanyaan menarik nih, pemirsa pengen tahu nih apa gratis terus. Ke depan kita harus mencari model yang bisa mendukung Mengenerate income. Okay. Tetapi konsep kita memang penerima itu adalah penerima gratis. Gratis. Nah, gratis. Awalnya dulu sempat juga banyak memprotes kita, oh ini kita potong pulsa. Sebenarnya kita tidak pernah sama sekali memotong pulsa. Jadi kalau saya terima-terima tuh saya nggak usah takut bahwa itu pulsa. Tidak perlu takut karena ini bukan yang premium itu bukan ya. Anda sendiri kan sebenarnya di pihak yang pasif. Menerima saja. Anda tidak pernah subscribe atau apa. Jadi itu pokoknya aman lah, nggak potong pulsa itu gitu kita ya. jamin gratis. Dan memang ke depan ini untuk mendukung menunjang sisi bisnisnya memang kita kalau kita lihat tren ke depan ini kan
konvergensi ya, Convergence. konvergensi media. Detik, saya pikir para pengelola media juga melakukan hal yang sama ya, melakukan hal yang sama. Bagaimana misalnya kalau kita lihat Detik, misalnya kita lihat selain dia yang di web itu, Detik juga di situ kan ada Detik TV, ada juga Detik mereka Sport. membuat yang printnya juga ya, Mas Arif membuat juga gitu. Jadi ke depan memang harus ada konvergensi antar media, mengingat media itu sendiri kan berkembang, karakteristik medianya makin banyak. Masyarakat juga berkembang. Masyarakat ya. juga berkembang. Oke. Ada yang ingin disampaikan Mas Alvin terkait hal ini? Kalau sebetulnya dari omongan kita tadi itu sebetulnya kan sebetulnya yang muncul adalah bahwa bisnis.com sebetulnya kan akhirnya mengancam kepada itu ya media-media printed. Oke. Kita sebetulnya dulu pernah juga terjun ke printed media. Oke, saya ingat dulu Detik menerbitkan sehari 2 Ya, kali, sehari 2 betul kali. ya? What happened? Tapi ternyata itu memang bukan budaya masyarakat kita. Walaupun sekarang mungkin ada yang meniru, ada 2 kali terbit kan dalam sehari ya. Nah, itu sudah lama kita tinggalkan. Tapi juga nggak dengar kabarnya makin gimana. Iya, itu sudah lama kita tinggalkan dan sekarang memang kita fokus memang pada untuk online dan mobile. Jadi kita memang sekarang printed sudah kita Fokus. tinggalkan. Betul. Memanfaatkan teknologi yang berkembang ini Iya, ya. iya. Dan ini memang terjadi di seluruh dunia. Saya kemarin baru kedatangan dari pimpinan redaksi namanya koran Aftonbladet ya, atau Aftonbladet dari Swedia. Iya. Dia juga menyatakan hal yang sama, bahwa di sana korannya sekarang juga mulai turun, tapi dia bisnis.com-nya semakin naik. Convergence, karena kemajuan teknologi dan lain Ya, termasuk sebagainya. tadi dengan pengiriman lewat SMS dan sebagainya. Nah ini menarik, jadi convergence telah terjadi dan mereka pemain-pemain yang eksis. Nah kita akan bertanya pada nantinya bahwa bagaimana mereka meng-create bisnisnya dan meyakinkan, paling tidak meyakinkan para sponsor atau pengiklan begitu ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.